Mimpi Kylian Mbappe mengangkat trofi Liga Champions bersama Real Madrid harus kandas lebih awal. Pemain yang disebut-sebut sebagai bintang generasi baru sepak bola itu justru tersingkir bersama Los Blancos di babak perempat final Liga Champions 2025. Padahal transfernya ke Santiago Bernabeu sempat dianggap sebagai momen perubahan besar. Setelah bertahun-tahun membela Paris Saint-Germain atau PSG tanpa sukses di Eropa, Mbappe datang ke Madrid dengan harapan mengukir sejarah. Tapi kenyataannya nasib sial justru menghampirinya di musim pertamanya. Meski dibekali label mega bintang, kontribusi Mbappe di momen penting masih minim. Dalam dua leg menghadapi Arsenal, performanya jauh dari kata mengesankan. Bahkan, saat Real Madrid tertinggal dan butuh keajaiban, namun Mbappe tidak mampu menjadi pembeda. Yang lebih ironis lagi, Mbappe justru terlihat kalah pengaruh dibanding pemain-pemain muda seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Tak satu pun tembakan tepat sasaran tercatat atas namanya di laga penentu tadi malam. Puncaknya, dia ditarik keluar di menit ke-75 karena cedera pergelangan kaki, menambah daftar penderitaan sang bintang. Dilansir dari Marca, di atas kertas catatan gol dan assist Mbappe tidaklah buruk. Namun, sebagian besar diraih saat menghadapi tim-tim lemah seperti Cadiz, Getafe, dan Mallorca. Kontribusinya di laga besar nyaris nihil. Fans Madrid tentunya tidak puas dengan bintang yang hanya bersinar di pertandingan biasa. Mereka ingin pemain yang mampu menjadi pahlawan saat menghadapi tekanan tinggi seperti di Liga Champions atau El Clasico. Florentino Perez mendatangkan Mbappe sebagai ikon era baru Los Galacticos. Tapi hasilnya, publik dan media Spanyol mulai bertanya-tanya, apakah Madrid telah membeli pemain yang salah? Mbappe memang memiliki kecepatan, skill individu, dan ketenaran. Tapi di Real Madrid itu belum cukup. Di klub besar ini, hanya satu hal yang menjadi ukuran, kemampuan menentukan hasil di laga besar. Lalu, apakah ini adalah adaptasi gagal atau mentalitas yang belum siap? Ada yang menyebut Mbappe belum sepenuhnya beradaptasi. Ada pula yang menilai dia masih bermain seperti di PSG, lebih mementingkan aksi individu ketimbang kontribusi kolektif. Di Madrid, gaya bermain indah tanpa hasil tak akan dipuji, justru akan dikritik keras. Satu hal yang pasti, mengenakan jersey putih Madrid berarti memikul beban sejarah dan ekspektasi. Jika tidak bisa mengatasinya, bahkan pemain sekelas Mbappe pun bisa tergilas. Mbappe datang ke Madrid untuk menaklukkan Eropa, tapi musim pertamanya justru menunjukkan sisi gelapnya. Gagal total di Liga Champions, tidak bersinar di laga besar, dan cedera di saat krusial. Kini, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan namanya di mata fans, pembuktian nyata musim depan. Jika tidak, cerita Mbappe di Madrid bisa berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Diketahui, ini bukan kali pertama Mbappe gagal membawa timnya juara Liga Champions. Sebelumnya, saat masih di PSG, dia juga beberapa kali gagal. Kylian Mbappe bergabung dengan Paris Saint-Germain pada tahun 2017. Sejak itu, hingga musim 2023-2024, PSG belum pernah menjuarai Liga Champions meskipun beberapa kali mereka melaju cukup jauh. Pada musim 2017-2018, mereka hanya sampai babak 16 besar setelah kalah dari Real Madrid. Setahun kemudian atau tepatnya 2018-2019, PSG juga hanya sampai babak 16 besar setelah kalah dari Manchester United. Pada musim 2019-2020, mereka berhasil lolos hingga final, namun kalah di final dari Bayern Munich. Juga pada 2020-2021, kalah dari Manchester City di semifinal. Pada 2021-2022, babak 16 besar juga kalah dari Real Madrid. Pada 2022-2023, babak 16 besar kalah dari Bayern Munich.
Pada 2023-2024 kalah dari Borussia Dortmund di semifinal. Terhitung 7 kali PSG gagal juara, dengan rincian 1 kali gagal di final, 1 gagal di semifinal, 5 kali gugur di babak 16 besar. Jadi, Mbappe sudah 7 kali gagal menjuarai UCL bersama PSG. Sementara Real Madrid telah gagal mencapai final Liga Champions cukup banyak kali, mengingat mereka adalah klub dengan juara trofi UCL terbanyak. Total partisipasi Real Madrid di UCL hingga 2023-2024 telah bermain di kompetisi ini lebih dari 50 kali sejak edisi pertamanya tahun 1955-56 saat itu bernama European Cup. Mereka telah mencapai final sebanyak 17 kali dan memenangkan 14 kali di antaranya. Jadi, berapa kali mereka gagal ke final? Jika kita hitung dari partisipasi mereka yang lebih dari 50 kali dan hanya 17 kali mencapai final, maka Real Madrid telah gagal mencapai final sekitar 35 kali atau lebih. Jumlah pastinya bergantung pada edisi mana yang kita hitung. Jika termasuk era European Cup 1955, 1992, atau hanya sejak format UCL modern 1992 hingga sekarang. Sementara itu, Thibaut Courtois membuat kritik pedas pada Real Madrid usai disingkirkan Arsenal dari Liga Champions. Menurut sang penjaga gawang, Los Blancos kalah karena minim pergerakan lini depan. Real Madrid kalah dari Arsenal pada leg kedua babak 8 besar Liga Champions pada Kamis, 17 April dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Santiago Bernabeu, Real Madrid menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari The Gunners. Hasil itu melengkapi kegagalan pasukan Carlo Ancelotti di babak 8 besar. Sebab pada leg pertama di markas Arsenal, mereka menelan kekalahan 0-3. Secara agregat, Real Madrid kalah 1-5. Real Madrid hanya mampu bikin 1 gol dari 2 laga melawan Arsenal. Itu pun berawal dari kesalahan William Saliba. Courtois pun melakukan kritik internal untuk Real Madrid. Lini depan Real Madrid benar-benar dalam kuncian saat berjumpa Arsenal. Pada duel leg kedua, dengan 66% penguasaan bola, Real Madrid hanya mampu melepas 3 shot on target. Terkadang Anda harus mengkritik diri sendiri dan melihatnya dengan seksama. Saya merasa kami adalah tim, tetapi mungkin kami perlu melakukan lebih banyak gerakan tim daripada individu, kata Courtois. Jika Anda membuat penjagaan ganda pada Vinicius atau Mbappe, Anda bisa lolos begitu saja, tetapi sulit untuk melakukan lebih dari itu, sambung kiper asal Belgia tersebut. Dua pemain itu memang punya kualitas individu yang luar biasa, namun menghadapi pertahanan kompak Arsenal, mereka sulit untuk menemukan celah dan serangan Real Madrid pun selalu buntu. Pelatih Carlo Ancelotti tidak punya banyak alasan atas kekalahan Real Madrid dari Arsenal. Pria asal Italia itu mengakui bahwa The Gunners bermain lebih baik dan layak untuk mendapatkan hasilnya. Arsenal lebih baik dari kami pada kedua pertandingan. Kami mencoba segalanya dalam pertandingan itu. Itu bisa saja berubah dengan penalti yang diambil, karena itu bisa mengubah momentum pertandingan, kata Ancelotti lagi. Arsenal bertahan dengan baik dan kami kesulitan menemukan ruang. Dalam hal intensitas, kami bermain lebih baik, tetapi itu tidak cukup, sambungnya.